Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat familiar bagi banyak dari kita, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini seringkali menjadi pegangan dan sumber penghiburan di tengah berbagai pergumulan hidup yang kita alami. Tetapi apa sebenarnya makna ayat ini dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara di Roma. Meskipun berada dalam kondisi yang berat, Paulus tetap menunjukkan kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Surat ini berisi nasihat-nasihat yang tidak hanya relevan pada masa itu saja, tetapi juga memberikan standar yang kuat bagi kita sebagai orang percaya. Salah satu poin utama dalam surat ini adalah ajakan untuk hidup dengan rendah hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Paulus dalam pelayanannya. Jika kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus, kita melihat contoh nyata dari seorang yang tangguh, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak bergantung kepada siapapun untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun ia berhak menerima bantuan sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus memilih untuk bekerja keras memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini menunjukkan sikap mandiri dan tangguh yang berasal dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Paulus mengatakan bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, apakah itu dalam kekurangan atau kelimpahan. Baginya yang terpenting bukanlah situasi eksternal, tetapi kekuatan internal yang berasal dari Kristus. Inilah yang membuatnya mampu berkata,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengakui bahwa segala pencapaiannya, segala ketahanannya dalam menghadapi tantangan hidup hanya mungkin terjadi karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan rendah hati ia menempatkan Kristus sebagai sumber segala kekuatannya, dan ini adalah teladan yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, tangguh dalam Tuhan, tangguh dalam hidup. Paulus mengajarkan bahwa ketangguhan rohani adalah dasar untuk bisa bertahan dalam segala situasi. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah goyah oleh berbagai masalah atau kesulitan hidup. Kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang memampukan kita menghadapi segala tantangan. Inilah yang perlu kita ingat setiap kali kita menghadapi situasi sulit. Kita tidak harus mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk menanggung segala perkara. Bahwa ketangguhan di dalam Tuhan membuat kita mampu melangkah maju dengan keyakinan, bukan dengan rasa takut. Saat kita menyadari bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang berkuasa, maka hati kita dipenuhi keberanian dan pengharapan. Kekuatan dari Tuhan memberi kita daya tahan, semangat yang baru, dan kemampuan untuk tetap berdiri teguh sambil terus melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan penuh iman. Yang kedua, sukacita yang memberi kekuatan. Nasihat Paulus dalam Filipi pasal 4 juga menekankan pentingnya sukacita di dalam Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita bukanlah hasil dari keadaan yang nyaman atau tanpa masalah, melainkan sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun di tengah pergumulan, sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk tetap berdiri teguh, bahkan ketika hidup terasa berat. Kita diingatkan bahwa sukacita sejati berasal dari keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita, tidak peduli apa yang kita hadapi. Sukacita di dalam Tuhan memperbaharui kekuatan batin kita setiap hari. Sukacita memberi kita energi rohani untuk bangkit, melayani, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh syukur. Ketika sukacita Tuhan memenuhi hati kita, maka pandangan kita berubah, semangat kita dikuatkan, dan hidup kita memancarkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, mengatasi kekhawatiran dengan doa. Sebagai orang percaya, kita juga diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus mengingatkan bahwa kekhawatiran hanya akan membebani kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Satu-satunya cara untuk mengatasi kekhawatiran adalah dengan datang kepada Tuhan dalam doa. Dengan berdoa, kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan dan membangun kepercayaan kita kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Melalui doa, kita tidak hanya menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi juga menerima damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini akan memelihara hati
dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita membuka pintu bagi damai sejahteranya untuk mengisi hidup kita yang memungkinkan kita menghadapi segala situasi dengan hati yang tenang dan penuh kepercayaan. Doa juga menjadi sarana Tuhan menguatkan iman dan meneguhkan langkah hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, kita mengalami hadirat Tuhan yang menguatkan, menenangkan, dan memperbaharui. Doa membawa kita masuk dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan, di mana kita menerima hikmat, kekuatan, dan keyakinan bahwa Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keyakinan penuh kepada Kristus adalah kunci untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Kita mungkin akan mengalami berbagai tantangan, baik itu dalam pekerjaan, kesehatan, atau hubungan, tetapi kita memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas dalam Kristus Yesus. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukan kehendak-Nya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Melalui ayat renungan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa kekuatan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kasih karunia-Nya memberi kita kemampuan untuk menanggung segala perkara. Ini berarti tidak peduli seberapa berat tantangan yang kita hadapi, kita dapat melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, memberikan kita kekuatan dan rahmat untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya melalui renungan ini, kita semakin dikuatkan untuk bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saat kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kasih dan kuasa-Nya akan memampukan kita menghadapi segala perkara. Kiranya setiap kita dapat merasakan rahmat dan kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu karena mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan sejati dalam hidup kami. Terima kasih karena di dalam Engkau kami dimampukan
untuk menanggung segala perkara dengan iman, sukacita, dan keyakinan yang teguh. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kuatkan langkah kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu, dan nyalakan sukacita surgawi di dalam hidup kami, agar kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.